Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya teruskan ya. Jadi pada level tertinggi nanti disebut ada ilmu hakikat. Orang akan dibikin nyaman karena ngomong atau meyakini atau mengapresiasi atau merepresentasi apa saja yang memang nyata. Misalnya kita selalu nyaman kalau sesuatu yang putih kita katakan putih, kalau presiden kita katakan presiden, tanpa presentasi kita dapat apa. Sehingga ini disebut ilmu hakikat. Sehingga setelah makom itu, misalnya kita akan mengatakan, sekarang presidennya Pak Jokowi, kemarin Pak SBY, kemarin Bu Mega. Kalau tidak ada ngasih uang, kita akan mengatakan demikian. Ini disebut ilmu hakikat. Kalau kita biasa ngomong hakikat tanpa presentasi dapat bonus atau dapat gaji, kita akan ngomong 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Kenapa kita tidak merasa nyaman untuk mengatakan Allah itu sebagai Tuhan kita? Dan tanpa presentasi apakah nanti kita dapat hadiah apa enggak? Karena kita sudah ngomong hakikat. Orang akan nyaman dengan ngomong hakikat ini. Ini yang namanya ilmu hakikat. Orang dibuat nyaman dengan kebenaran hakiki. Karena kebenaran hakiki adalah kebenaran yang tidak perlu digugat lagi karena bersifat absolut. Sehingga orang-orang hakikat kalau sudah nyembah sama Allah itu senangnya bukan main. Mereka tidak peduli lagi apakah setelah itu masuk surga atau masuk neraka, sudah tidak peduli lagi. Sama seperti kita mengatakan yang putih-putih, yang hitam-hitam sudah senang karena kita dalam posisi benar itu senangnya bukan main. Karena bandingannya kita akan naik, misalnya saya akan mengatakan putih itu putih kalau dikasih uang 1 juta. Kalau tidak maka akan saya katakan hitam. Itu kan kita nggak akan seperti itu karena itu hanya orang gila yang sama. Ya Allah, saya akan nyembah kamu jika engkau masukkan aku ke surga. Kalau enggak, ya kamu tidak saya sembah. Ya, itu kan kacau sekali. Sehingga semenjak itu ada pelatihan bahwa kita nyembah Allah ya karena Allah itu hakikatnya ya Tuhan. Makanya kita sembah. Sama 1 tambah 1, 2 itu hakikat. Maka kita katakan 2 tanpa harus dapat hadiah. Nah, semenjak itu terus ada pelatihan-pelatihan ilmu yang lebih tinggi dari fikih, yaitu disebut ilmu. Kalau orang sudah sampai ke sini, kata Rasulullah, wajadah halawat al-iman. Orang ini akan nyaman. Sehingga kita akan nyaman dengan Allah tanpa ingin misalnya semua keinginan kita dikabulkan. Karena kalau pakai syarat itu nanti repot. Kalau semua orang ingin dikabulkan, wah ini nggak ada negara. Karena kalau semua orang ingin jadi presiden semua, terus kayak apa ini kacaunya negara? Nggak ada rakyat. Kalau ingin jadi orang kaya semua, ada buruh dan seterusnya. Nah semenjak itu terus karena Islam sudah mapan, itu sudah bicaranya ilmu hakikat. Termasuk lahirlah riwayat-riwayat yang misalnya Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu dawuhnya Allah yang tidak ada di Quran. Kata Allah kepada orang-orang soleh, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an butoh. Saya ini Tuhan, andai kan tidak bikin surga juga tidak bikin neraka. Apa lalu saya ada Tuhan? Apa lalu saya ada perlu Anda taati? Mereka kaget, ya tetap saya taati ya Allah, karena engkau tetap Tuhan. Artinya apa? Surga dan neraka itu bukan penopang Allah sebagai Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, meskipun tidak bikin surga, meskipun tidak bikin neraka. Yang putih tetap akan putih, meskipun yang mengatakan putih tidak harus dapat hadiah. Setelah adanya ilmu hakikat ini, maka Islam ini sudah purna. Sudah mengajarkan tauhid, mengajarkan fikih, mengajarkan syariat. Islam sudah. Nah tentu dalam konteks sosial yang kita pakai adalah ajaran fikih, karena fikih ini yang akan mengatur sedemikian rupa konstruksi tatanan Islam. Saya berkali-kali memberi contoh kenapa nikah itu harus pakai wali, pakai 2 saksi. Karena ketika perempuan itu masih perawan atau masih jomblo atau masih sendiri, itu gak jelas milik siapa. Tentu yang merawat itu bapaknya, maka wali itu bapak kandungnya. Terus ada urutannya, kalau bapaknya meninggal ya mbaknya, kalau nggak ada ya saudara kandungnya, ada urutan-urutan dalam fikih. Kalau nggak ada semua wali hakim. Kemudian ketika pernikahan itu ada masalah, Islam membolehkan talak. Talak itu suami mengakhiri hubungan suami istri.
Tapi kalau jika suami itu tidak mau mengakhiri tapi kehidupannya tidak maslahat, maka ada istilah rafa atau fasun nikah. Seorang istri mengajukan ke hakim, kemudian hakimlah yang memisahkan dua orang ini. Nah, kenapa diatur sedemikian rupa? Bayangkan misalnya ada suami yang bejat sampai istrinya disuruh mengedarkan narkoba, disuruh melakukan hal-hal yang maksiat. Tentu istri ini susah untuk keluar dari ikatan suami istri. Maka istri ini diberi hak melaporkan ke hakim kejadiannya apa, dan hakim harus mengabulkan perceraian ini. Rafa ini harus dikabulkan supaya tidak ada solihah yang tahta yati fasikin, supaya tidak ada wanita solihah di bawah berpasangan. Nah, fikih ini bikin aturan itu semua. Nah, setelah diceraikan, fikih ada aturannya lagi. Siapapun yang diceraikan, baik diceraikan secara baik-baik maupun diceraikan secara fasal nikah, harus ada iddah. Jangan sampai rahim yang pernah ada hubungan intim dengan suami pertama, masih ada sperma dari suami pertama, kemudian nikah lagi. Dan ada hubungan intim lagi, kemudian nanti anak ini anak siapa? Sehingga ada iddah. Yaitu perempuan yang diceraikan oleh suaminya atau cerai mati harus mengalami kondisi baru atur rahimnya benar-benar bersih, baru boleh nikah lagi. Supaya apa? Kalau nanti punya anak, jelas anak dari zaud kedua, bukan zaud pertama, karena rahimnya benar-benar bersih. Itu aturan-aturan, termasuk muamalah dalam jual beli. Kata Allah, di antara dosa besar adalah kamu memakan harta orang lain secara batin. Betul dulu dia ilal hukam. Apalagi dalam kebatilan ini, dalam kefasikan ini, kebatilan ini Anda berjustifikasi atas nama hukum, itu malah lebih dosa lagi. Sudah salah, punya argumentasi hukum, salah lagi. Betul dulu dia ilal hukam. Kita perlu fariqom min amwalin nas, supaya kamu makan harta orang lain. Lalu Islam ada aturannya. Ada aturannya bahwa syarat pembeli harus punya uang. Uang itu miliknya dia, atau dia dikuasakan untuk melakukan pembelian. Penjual juga barang itu harus miliknya atau dia wakil dari pemilik. Kemudian Islam melarang beul fuduli. Karena ini di Kemenku, saya akan cerita fikih Islam dalam muamalah. Islam melarang jual beli orang yang tidak malik juga tidak wakil. Misalnya begini, saya punya tanah yang nilainya 10 juta. Ada orang yang tanpa konfirmasi ke saya menjualkan ke orang lain 12 juta. Tahu-tahu dia merasa berhak atas 2 juta itu karena yang penting saya inginnya 10 juta. Pertanyaannya, 2 juta ini jika tidak disahkan oleh yang punya tanah, 12 juta ini masih harga tanah itu. Berarti 12 juta ini tetap milik pemilik tanah. 12 juta semua. Nah, soal nanti ingin ada fee apa enggak ya terserah yang punya tanah. Kecuali dari awal si maklar tadi dapat mandat dari pemilik bahwa dia hanya ingin menjual 10 juta dan kalau maklarnya ingin menjual lebih nanti lebihnya dikasihkan. Itu berbeda lagi. Kenapa aturan Islam seketat itu? Karena menurut hukum Islam itu sederhana. Nilai 12 juta adalah nilai tanah itu dan tanah itu milik si A. Ya sudah 12 juta juga milik si A. Soal nanti ada gaji untuk maklar kalau dalam bahasa Jawa itu urusan lain. Tapi tidak boleh maklar tadi lalu merasa berhak atas 2 juta itu karena pertanyaannya secara fikih dia punya hak itu atas nama apa? Atas nama pemilik enggak, atas nama mandat juga enggak. Nah, Islam yang seperti ini itu Islam yang akan menjadi solusi dunia dan akhirat karena perdagangan itu awal dari semua konflik. Dulu kita dijajah Belanda juga karena perdagangan orang kesemsem ya sama rempah-rempah yang ada di Indonesia yang apa terus kita dijajah rempah-rempahnya dibawa ke sana. Andai kan orang-orang Belanda dulu mengikuti fikih Islam itu nggak mungkin dia menjajah karena menanam tanaman di tanah orang lain itu juga keras. Jual sesuatu yang nggak miliknya juga tidak. Sehingga saya mohon sekali kepada teman-teman yang di Kemenku semua umat Islam di Indonesia, muamalah ini harus karena kata para ulama dia itu gampang karena hubungan kamu dengan Allah itu maha pengasih, maha ghafur. Jadi kalau muamalah ini harus detail. Kenapa harus detail? Karena ini menyangkut ridhon nas. Ridhon nas itu menyangkut rasanya orang itu lebih mudah
tersinggung, mudah nggak ridho, mudah nggak nyaman karena sesama manusia. Kalau Allah kan zat yang nggak pernah dirugikan oleh siapapun dan nggak akan pernah manturat apapun karena saking kayanya Allah al-Ghaniyul Hamid. Tapi kalau sesama manusia ini repot. Sehingga dalam fikih Islam disebut hakwa mabniun alal musamahah. Kalau hubungan dengan Allah itu dipermudah. Tapi hakul adami mabniun alal musyahah. Justru hubungan dengan manusia ini yang bikin agak rumit. Kenapa agak rumit? Karena sekali yang satu khianat, yaitu misalnya dalam bab mu'athah. Di fikih ada istilah bab mu'athah. Kita misalnya di salah satu rumah makan, kemudian kita langsung makan udang goreng. Itu banyak ulama yang nganggep boleh, tapi bersifat rukhsah. Rukhsah itu kemurahan. Sebenarnya secara disiplin nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena kalau kita makan dulu tanpa bayar, itu kan kitanya yang repot. Dikatakan mencuri di depan umum, dikatakan tamu ya ada tamu, dikatakan jual beli belum apa bayar. Jadi itu kan bingungan kalau tamu-tamu makan atas nama apa? Atas nama jual beli belum bayar, atas nama nyolong nyatanya di depan umum, atas nama bertamu. Karena itu barang sepele dianggap sah, tapi bukan sah dianggap sah. Lalu pertanyaannya, kalau kita misalnya hanya punya budget 10.000, kiranya habis 10.000, ternyata sama penjualnya kita dikemplang, dihitung 20.000, kagetnya kan bukan main, karena asumsi kita salah. Nah itu risikonya di situ kan. Nah kenapa fikih mengatakan itu tidak baik? Karena fikih tidak ikut bertanggung jawab ketika ternyata penjualnya bilang, oh itu 50.000, masa gudang goreng gini 50.000, terserah saya yang punya, sudah kadang kamu makan. Nah, beda dengan kalau kita berdagang secara benar. Jadi gini pinten bu, ini harganya berapa, terus baru tahu harganya, jual beli selesai, terus baru kita makan. Makanya sebagian warung itu bagus kalau jual belinya diselesaikan dulu baru dimakan. Takutnya tadi diberi harga yang tidak wajar. Itu sampai ketika akhir-akhir Islam itu pembicaraan sampai seperti itu. Bolehkah bai'u mu'athah? Tentu dalam hal-hal sepele yang kita tentu zaman kita mondok atau mungkin teman-teman zaman kuliah itu sama kantin-kantin yang sudah langganan mungkin itu dipermudah saja karena ada at-tarodhi bainahum, ada nilai-nilai yang disepakati. Makanya di Quran disebut illa antakuna tijaratan antarodhi minkum. Itu agak fleksibel jika di komunitas yang mudah saling ridho. Saling ridho itu ya penjualnya tetap memberi harga wajar, yang makan juga dengan asumsi yang wajar. Asumsi yang wajar gini, perasaannya penjual itu ingin dijual itu karena ingin dapat uang. Ternyata ini tidak, misalnya ada mahasiswa atau ada pekerja mau makan banyak ternyata ngebon, itu kan dia kaget. Kaget, karena dia kadung senang dapat uang ternyata makannya banyak ngebon. Itu kan kagetnya bukan main. Padahal dia ingin dapat uang cash. Dia tidak ngomong di depan kalau dia hutang. Juga sebaliknya, pembeli ngiranya yang goreng tadi harganya 5.000, dia berani makan 4 karena uangnya 20.000. Ternyata diberi harga per satunya 20.000, kan yang kagetnya bukan. Jadi risiko mu'athah itu satu transaksi yang tidak ada ijab qabul, yaitu cukup pakai kultur yang jalan. Itu risikonya kalau ada yang nggak benar. Nah, sehingga fikih tetap mengatakan mu'athah disahkan itu hanya berdasar rukhsah, kemurahan, bukan berdasar status hukum. Karena kalau status hukumnya bisa tadi penjualnya senang karena makan buahnya habis buahnya, wah nanti dapat uang kas banyak. Ternyata semuanya ngebon, itu kan kagetnya bukan main. Atau sebaliknya pembeli ngira harganya terjangkau, ternyata diberi harga yang berlebihan, itu juga pembelinya kaget. Di sini terus ada bab, apakah setiap akad itu harus ada transaksi yang detail juga di hal-hal yang sepele? Dan apakah mu'athah itu sah apa enggak? Ini harus sesuatu yang menjadi landasan hukum bahwa ketika Islam sudah mapan, sudah sampai membicarakan hal-hal yang seperti mulai mu'athah. Itu juga menyangkut ibadah. Ibadah juga dibicarakan secara detail. Ini sebagai penutup, saya beri contoh. Kebenaran yang hakiki itu adalah tentu ridhanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu zat yang al-ghaniyul mutlak, zat yang tidak butuh kita. Maka ridhonya Allah itu bisa hal-hal yang
yang sepele, yang gampang. Sehingga maksiat juga sebaliknya. Kadang Allah itu benci kita justru untuk hal-hal yang sepele. Nah, kita sudah tidak pernah tahu lagi itu setelah Islam sempurna. Saya beri contoh misalnya begini. Ada pelanggaran besar, ada pelanggaran kecil. Itu dalam tatanan fikih. Tapi kalau dalam tatanan ilmu hakikat, kamu jangan melihat pelanggarannya, tapi melihat siapa yang kamu langgar. Misalnya kita, misalnya saya dengan bapak saya, atau saya dengan anak saya. Mungkin yang menyuruh pindah posisi gelas itu hal seperti ini. Jadi misalnya gelas di posisi kiri saya, terus saya bilang, nak, tolong gelas dipindah ke sisi kanan. Itu hal yang sangat tidak prinsip. Dipindah agak dipindah, tidak punya akibat yang buruk. Tapi ketika anak saya tidak nurut, itu betapa tersinggungnya saya, karena perintah saya tidak diindahkan. Meskipun sekedar pindah gelas dari arah kiri ke arah. Tentu fikih menganggap itu kesalahan kecil karena tidak punya akibat apa. Fikih akan menganggap kesalahan besar, misalnya ada orang rokok di pinggir bensin, karena itu bisa berakibat fatal. Tapi kalau yang mutasawuf enggak, kamu rokok pinggir bensin itu ya fatal karena bisa kebakaran besar. Pindah gelas yang enggak penting itu juga kesalahan fatal karena kamu tidak memindahkan perintahnya orang yang harus kamu turutin. Misalnya kamu staf di Kemenku disuruh Bu Menteri tolong pintunya tutup. Memangnya kalau nggak ditutup akibatnya apa? Bukan nggak penting. Itu kan menyinggung sekali meskipun sekedar tutup pintu. Makanya jangan melihat pelanggarannya, tapi lihat siapa yang kamu langgar. Jangan melihat maksiatnya, tapi melihat siapa yang kamu dugakan, yaitu Allah Subhanahu. Nanti di bab ridhonya Allah juga sebaliknya. Kadang ridhonya Allah itu ada pada hal-hal yang kecil. Masyhur dalam banyak hadis ada orang yang sekedar ngasih minum hewan yang kehausan diridani. Kadang ada orang yang ibadah lama sekali dapat ridhonya, tapi ketika melakukan hal-hal yang sepele dapat ridho. Karena supaya apa? Supaya Allah tetap dengan otoritas absolutnya, nggak boleh diganggu, nggak boleh didikte. Nah, di sini ini setelah Islam pada level hakikat, sehingga kata Rasulullah SAW, kamu jangan pernah menyepelekan kebaikan apa. Banyak orang yang masuk surga dari kebaikan-kebaikan kecil. Kebetulan kebaikan kecil ini yuwafiqu ridho. Ngepasi terjadi ridhonya Allah. Tapi kamu juga jangan menyepelekan maksiat kecil karena bisa saja maksiat kecil ini yuwafiqu syufton pas nepai dendune atau ketidaksukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan menuju Quran, perjalanan Islam itu mulai menghentikan yang substansi, mulai menghentikan yang visi-visi fisik, pelaturan fisik kayak fikir, sampai akhirnya sampai ke ilmu hakikat. Pada level ilmu hakikat itu kita butuh ilmu yang bernama tasawuf. Tadi tasawuf itu ilmu yang mengatakan ya putih. Satu tambah satu ya dua, tambah dua ya empat. Kita tanpa berharap dapat pahala pandang, tapi kita ingin sesuai hakikat. Jika saya berkali-kali ngaji menfatwakan kita kalau sudah sujud sama Allah itu yang senang. Meskipun kita mungkin nggak perlu tahu sujud kita diterima apa nggak perlu tahu. Karena kita pernah ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Betapa malunya kita ketemu Allah, kemudian kita di dunia tidak pernah sujud. Jadi kata para ulama, sujud itu status kita. Tidak diterima kayak apa, kita ini sudah keren ketemu Allah dengan berstatus pernah sujud. Makanya di ilmu tasawuf masyhur itu dari ulama, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laka ahlan. Cukup sebagai pahala kamu untuk melakukan taat, padahal kamu ditakdir melakukan. Misalnya kita ketemu Allah sudah sholat, ya, sampun Gusti, pernah sujud, sampun Gusti. Itu kerennya apa ya? Sama seperti kita keren mengatakan ini apa? Putih, keren. 1 tambah 1 berapa? 2, keren. Jangan sampai mengatakan begini, 1 tambah 1 berapa? Ya kalau dikasih 1 juta saya bilang 2, kalau enggak saya katakan 4. Itu kan aneh sekali. Masa satu kebenaran dikonversi dengan uang? Sama, masa untuk mengatakan Allah sebagai Tuhan kita kalau engkau masukkan kami ke surga jangan katakan Tuhan, kalau enggak ya enggak. Oh, itu kan memalukan sekali hubungan dengan Allah yang di akhir-akhir Islam ya saran tertinggi adalah supaya orang ikhlas. Ikhlas itu apa? Menyembah Allah tanpa berharap apapun kecuali ridhonya Allah itu sendiri. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan sebagai tanya-tanya di sini. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah banyak nih. Yang pertama, kalau banyak. Iya, ini saya guys. Dua.
Pertanyaan yang pertama, Punten Gus, sebagaimana ketahui bersama terdapat ada 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang diikuti sebagai rujukan dalam melaksanakan syariat Islam. Apakah dalam penerapan sehari-hari kita dibolehkan mengambil rujukan dari imam mazhab yang berbeda-beda? Kemudian kedua, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran lebih banyak mengisahkan kehidupan Nabi Musa daripada kisah-kisah Nabi lainnya. Mohon bisa jelaskan asbab dan makna hal tersebut. Sementara 2 nanti selanjutnya menyusul. Masih ada 3 lagi. 3 lagi. 2 dulu. Siap. 2. Dalam banyak tafsir dijelaskan karena Allah sangat tahu bahwa nantinya yang paling berengkel, yang paling berani kepada Rasulullah SAW adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang paling ngeklaim lebih benar daripada Islam. Sehingga Islam menjelaskan tentang Nabi Musa, biar orang Yahudi tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu tidak beda dengan ajaran Nabi Musa. Ya, Musa ditonjolkan supaya orang Yahudi tahu bahwa originalitas Taurat itu ya seperti yang ada di Quran, bukan yang seperti mereka ajarkan. Ya, orang Yahudi tidak punya dalil lagi. Misalnya gini, orang Yahudi pernah cerita bahwa agama kita ini paling tua. Bahkan saking tuanya, Ibrahim itu pengikut kita. Saking tuanya, Ibrahim saja pengikut kita. Hanya digojlok sama Quran. Anda yang mengklaim biasa ilmiah, ternyata kali ini benar-benar tidak ilmiah. Allah menurunkan ayat bahwa manusia di Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun. Karena ajaran Yahudi itu dimulai sebetulnya dari saudaranya Nabi Yusuf, namanya Yahuda dan Yakub dan Ishak. Yahuda yang saudaranya Yusuf ini kemudian pengikutnya disebut Yahudi. Tapi ketika Islam datang, itu mereka mengklaim agama tertua. Saking tuanya mereka sampai umur Jumawa bilang Ibrahim saja pengikut kami. Kata Allah, antum ulai fa'ajaz fi ma lakum fi ilm kalimat hajjuna fi ma laysa lakum fi ilm. Kamu ini kebablasan ngawur kamu sampai berargumentasi tidak ilmiah. Masa Yahuda diikuti Ibrahim? Harusnya kan Yahuda pengikut Ibrahim karena Yahuda generasinya setelah itu aja Nabi Musa itu generasi setelah Ibrahim. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari awal diceritakan Allah anit tapi millata Ibrahim hanifah. Karena Nabi secara lahir memang setelah Ibrahim. Sehingga apapun Nabi berstatus Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin tetap diistilahkan anit tapi millata Ibrahim, pengikut Ibrahim. Karena di mana-mana orang datang setelahnya ya pengikut yang lebih dulu. Nah, ini enggak, orang Yahudi saking ngawurnya enggak. Nabi Musa itu diikuti sampai kehilangan rasionalitas objektif. Nah, gara-gara ada Quran seperti itu mereka istiqomah itu dipermalukan. Andai kan Quran dan cerita-cerita itu mungkin ya agak kebongkar. Itu sirinya kenapa Quran cerita banyak cerita tentang. Nah, yang di ganjalan misalnya ganjalan yang dialami Nabi juga sampai akhir zaman dengan kelompok. Ya. Terus pertanyaan yang tadi masalah mazhab itu banyak ulama yang menjawab kalau dalam keseharian sebetulnya kita ini fleksibel. Jadi yang nggak boleh itu mengikuti 2 imam atau 3 imam yang dengan mengikuti itu dua-duanya bilang tidak sah. Itu yang nggak boleh, namanya al-faq. Kalau dalam bahasa mungkin disebut al-faq. Misalnya gini, kita wudhu mengikuti mazhab Abu Hanifah. Sholat ikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi ketika sholat kita mengabaikan satu kewajiban yang diyakini wajib oleh Imam Syafi'i. Ketika wudhu mengabaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Abu Hanifah. Intinya akhirnya 2 imam ini mengatakan sama-sama batal karena semprit. Itu namanya tatfik. Misalnya gini contoh paling gampang ya. Banyak ulama yang mengatakan keluar darah ini wajib iftisot ya, keluar darah ini wajib. Karena logika yang terbangun keluar kencing saja wajib wudu, keluar air besar juga wajib wudu, maka keluar darah juga wajib wudu. Ada mazhab. Nah,
Adab demikian itu kemudian ada orang terus setelah iftisod, setelah kam, dia sholat. Setelah wudu dia iftisod, kam, dia sholat. Menurut Imam Syafi'i dia sah karena tidak membatalkan wudu. Tapi menurut ulama lain mungkin dibilang tidak sah. Nah, punya batal lewat keluar darah. Setelah sholat dia tidak baca Fatihah. Menurut Abu Hanifah baca Fatihah itu tidak wajib, yang penting baca Quran. Nah, akhirnya kan Imam Syafi'i membatalkan karena ada baca Fatihah, yang lain batalkan karena tadi dia pakai bukan. Akhirnya apa? Dua ulama ini sepakat batal. Beda dengan perilaku fikih yang berdiri sendiri. Misalnya Pakof lah yang sering jadi geger di Indonesia. Pakof itu dalam madzhab Syafi'i nggak boleh ditukar, nggak boleh dijual belikan, nggak boleh macam. Ya kalau di madzhab Abu Hanifah fleksibel. Jika misalnya kalau masjid di satu kampung dulu di tempat ramai, tahu-tahu atas nama perubahan waktu masjid ini tahu-tahu di tempat yang paling sepi, masyarakat ingin pindah masjid. Itu kalau madzhab Abu Hanifah endek saja di satu kali guling. Itu nggak masalah karena berdiri sendiri. Ya, jadi, nah yang masyhur itu haji. Menurut madzhab Syafi'i bersentuhan lelaki istri, ya, bersentuhan lelaki dan perempuan, baik suami istri maupun orang lain kan membatalkan wudu. Padahal kalau di tawaf kita tidak mungkin tanpa apa? Bersentuhan. Maka mau tidak mau kita berintikal ke madzhab Maliki bahwa yang membatalkan wudu itu hanya hubungan suami istri. Kalau sekedar bersentuhan tanpa syahwat tidak. Nah itu boleh kita semua orang Indonesia pun yang bermadzhab Syafi'i kalau sedang tawaf intikal madzhab, karena tanpa intikal madzhab tawafnya tidak sah. Tapi itu kan berdiri sendiri, berdiri sendiri. Beda dengan yang contoh yang pertama tadi. Makanya dikatakan dalam kitab fikih indah madzhab itu boleh asal tidak tersusun satu ibadah yang nanti dua-duanya imam ini mengatakan tidak. Misalnya menyangkut nikah. Nikah itu unik. Imam Syafi'i mensyaratkan dua saksi. Dua saksi sama wali, karwan wali dan dua saksi. Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi. Nikah itu cukup wali tanpa saksi. Tapi yang lupa orang-orang itu enggak. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan isya'ah. Harus dipublikasikan. Jadi artinya apa? Imam Malik itu lebih ekstrim sebenarnya. Orang lagi nikah itu Imam Syafi'i kan mensyaratkan wali, karwan yang wali, zahud, dua saksi. Imam Malik itu tidak mensyaratkan dua saksi. Tapi syaratul isya'ah mengharuskan dimaklumatkan. Kalau dimaklumatkan kan di atas saksi. Nah, Imam Syafi'i unik. Imam Syafi'i mengatakan walimatul ursi itu tidak wajib. Orang nikah bikin pesta walimatul ursi tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i uniknya apa? Mewajibkan orang yang diundang kalau nggak ada hukum wajib datang. Jika dua madzhab ini ketemu, yang satu mengatakan bisa syarat sah, yang satu mengatakan harus datang. Itu sesuai riwayat yang diriwayatkan para ulama. A'linu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Karena kalau nggak dimaklumatkan tuh repot. Repot. Misalnya gini Mas Zakaria, ada orang cantik di kampung itu, ada orang cantik dinikahi kaji kaya dari Madura, ada yang tahu. Mungkin Mas Habib masih berharap, Mas Zakaria masuk satu kampung masih berharap. Tahu-tahu bunting karena sudah punya istri, kaji kaya orang mana? Kalau dikatakan zina nyatanya nekat. Tapi gara-gara siri kan yang kecewa. Beda dengan kalau kawin ini dimaklumatkan kan sudah yang putus asa sudah jelas. Makanya di sini diketahui ini madzhab Syafi'i memilih dua saksi. Imam Malik memilih diisahkan dimaklumatkan. Ya saya kira guys, ini penting guys. Ada pertanyaan guys, karena ini teman-teman di Kemenkyu PNS. Apabila kita ingin lebih mengenal Allah, bertakarub mendekat diri kepada Allah, salah satu yang pada tarikan tertentu. Apabila bagi kami seorang PNS, mohon arahan terus cara takarub apa yang lebih pas bagi seorang PNS.
Ya agama ini milik semua. Kalau PNS punya aturan, yang lainnya juga punya aturan. PNS punya aturan sendiri, ya sama aja. Ya sama aja. Mana-mana aturan yang dilakukan kita meninggalkan. Soal kayak toriko itu kan sifatnya apa ya? Sifatnya itu tambahan ya, tambahan. Karena kenapa tambahan itu penting? Karena memang begini ya. Kalau di surat Fatihah, saya masih ingat betul ketika ngaji Fatihah itu kan ada kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Itu jalan siapa? Jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Nah, kenapa demikian? Karena kita ini kan nggak mungkin mengikuti Allah, karena Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jika kita tidak bisa niru tidurnya Allah, Allah nggak pernah tidur. Tidak mungkin niru cara makan Allah tidak pernah makan. Maka ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Jalannya mereka yang telah Engkau beri nikmat. Nah, itu orang menafsirkan guru, ulama, mursyid. Hanya kita makan. Mungkin kalau orang fasik makan kan ingin supaya kenyang. Kalau kenyang bisa zina lagi, bisa maling lagi, bisa jahat lagi. Sehingga mulai makannya ini sudah dipakai alat kekuatan untuk melakukan maksiat. Karena orientasinya ini untuk kekuatan maksiat. Juga orang fasik di pulsa, mungkin untuk nelpon, kasih bilangnya untuk koordinasi mau garong kemana. Semuanya betul. Tapi kalau orang taat sebaliknya, mulai makan biar kuat ibadah, beli pulsa supaya bisa silaturahim. Maka jalan yang lurus itu apa? Jalannya mereka yang benar. Artinya panutan. Nah, panutan ini terus ada ulama masyhur menghentikan laulam robbi lama arafna robbi walulal ulama lama arafna al-anbiya. Laulam robbi, andai kan tidak ada yang mendidik kita, maka kita pun tidak kenal Tuhan. Karena untuk kenal Tuhan itu butuh robbi yang pelatih kita. Walau ulama lama arafna al-anbiya, tanpa ulama pun kita tidak bisa kenal para. Nah, ini terus mengejawantahkan ini, kemudian ada yang toreko, yang ngaji, yang penting dengan guru. Jadi itu bukan masalah toreko, masalah kebenaran itu dosa. Bukan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ini lebih penting juga nih guys. Sudah terakhir. Yang penting terakhir. Terus sebagaimana kita tahu saat ini kan kita sudah masuk di bulan Ramadan ya. Kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika kita mampu menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, tapi di siang harinya tergelincir maksiat, apakah orang tersebut masih berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ingat kita kalau kita sudah sampai hakikat, menikmati ibadah itu tidak terkait hasil, ya kan? Kita sudah senang sama Allah. Jadi taruh saja gini, malam itu kita jungkung semalaman, kita istighfar, senang sekali baca tahmid tasbih. Ternyata paginya kita maksiat. Mungkin dalam teori ya orang bisa mengatakan wah itu berarti tidak berhak atas Lailatul Qadar. Yang jelas menurut saya itu wilayah Allah. Wilayah Allah, kita tidak perlu intervensi, tidak perlu merasa tahu untuk menjawab. Tapi menurut saya satu keberuntungan besar kita ditakdir malam itu selalu ingat. Soal nanti kita dosa lagi ya istighfar lagi. Jangan sampai kita punya tradisi menyesali toat. Karena nanti kalau ini terlalu kita sesali, lama-lama kita menyesali toat kita di masa lalu. Apa artinya semalaman saya sungkeman, semalaman saya istighfar, ternyata pagi ini saya. Maka di kitab-kitab hadis sahih disebut bahwa kulit taubah wa intakar roh. Tobat mesti diterima meskipun berkali-kali salah lagi. Makanya kalau dalam doa-doanya orang-orang tasawuf, anal awwat ilal dzunub wa antal awwat ilal maghfirah. Artinya itu niat ingin dulu, tapi justru ke pengibarnya ketemu adiknya pas baca surat doa, akhirnya malah masuk. Artinya Allah itu punya cara kalau ingin memberi hidayah itu memberi saja tanpa ada perangkat sebelumnya. Khalid bin Walid itu mendapat hidayah justru setelah memimpin perang Uhud, di mana perang Uhud perang kafir mengalami dan karena panglimanya Khalid. Dia ingin Islam setelah perang Uhud. Karena
hebatnya seorang Muhammad, kata Farid Razi. Zaman itu masih jangkar bilang Muhammad. Wong sahabatnya sendiri saja kalau melanggar dihukum. Kita tahu perang Uhud kalah itu karena sahabat melanggar instruksi Nabi bahwa para pemarah nggak boleh turun dari. Akhirnya boleh mikir. Betapa hebatnya seorang Muhammad. Kalau tidak Nabi ya mas. Satu orang pilihan Allah yang bahkan kalau dilanggar anak buahnya sendiri saja diberi sanksi. Berarti Muhammad juga orang biasa. Ya ini. Itu juga wahsi dia menjadi mukmin justru setelah membunuh saya. Dan di sini ini yang dimajasa begitu. Ya sudah, itu tidak wilayah kita. Makanya kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim dan selalu berdoa ya Allah illam akun ahlan an abdu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun an tabdu. Jika saya tidak layak mendapat rahmatmu karena amal kita masih bolong-bolong, amal kita masih kurang. Tapi rahmatmu selalu layakmu mendapatkan. Karena rahmat engkau tidak terbatas. Untuk doa, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa